Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel, easy and fun. Always support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya ya. Because di Christy Channel akan selalu menyajikan video pembelajaran yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. So, keep on watching. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Christy Channel. Kita akan lanjut ya. Hari ini masih bahas tentang soal Olimpiade Sains Nasional, masih yang untuk matematika, part yang kedua. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nomor 1, Doni, Joko, Gonta, Peter bermain matematika. Setiap anak menuliskan sebuah bilangan pecahan positif dalam 3 kertas berbeda, kemudian memberikannya kepada 3 temannya. Aturan mainnya adalah menjumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima, dan jika jumlahnya tidak bulat, maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lain sehingga nilainya bilangan bulat terbesar. Joko menerima bilangan pecahan berikut dari ketiga temannya, 23/8, 0,125, dan juga 25%. Berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko? Panjang ya. Tapi ini kuncinya dari sini. Yang pertama, aturan main itu menjumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima. Ya, pecahannya yang mana? Ya, yang ini. 23/8, 0,125, dan 25%. Kita tinggal jumlahkan saja, karena di sini kan aturannya dijumlahkan. Oke, tapi kan ini berbeda ya. Ada pecahan, ada desimal, ada persen. Sementara di sini yang ditanyakan adalah pecahan. Nah, nanti anak-anak kalau mau langsung dijadikan pecahan semuanya, lalu ditambahkan, itu boleh ya. Jadi nanti tidak usah mengkonversikan lagi ke dalam bentuk pecahan. Tapi kalau saya sendiri itu lebih cepat dan lebih mudah ketika penjumlahan dan pengurangan untuk yang model campuran seperti ini dengan diubah menjadi desimal atau persen. Jadi kali ini akan saya ubah ke desimal seperti itu. Tapi nanti buat anak-anak mana yang lebih cepat dipakai itu silahkan. Mau jadikan persen boleh, jadikan pecahan boleh, jadikan desimal boleh. Jadi mana yang menurut kita sendiri itu ya paling nyaman dipakai, paling mudah, paling cepat, ya itu yang kita pakai. Cara kita sendiri, bukan cara orang lain, seperti itu ya. Oke, kita ubah 3/8 itu menjadi bentuk desimal. 2-nya itu tetap ya 2. Sementara ini 3/8 kita ubah ke desimal cukup dengan membaginya saja. 30 dibagi 8 itu 3 ya. Masih sisa 6. 60 dibagi 8 itu 7. Sisa 4. 40 dibagi 8 5. Oke, 2,375. Kita jumlahkan dengan 0,125. Dan 25%, 25/100 jadi 0,25. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan desimal itu komanya harus selalu urut seperti ini. Oke, langsung kita jumlahkan ya. 0 tambahin 1 di sini, 5, 1, 4, 5, 6, 7,2. Sudah ketemu langkah pertama, 2,75. Selanjutnya, jika jumlahnya tidak bulat, maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lain. Nah, ini kan jumlahnya belum bulat ya, 2,75. Berapa bulatnya? Ya bulatnya itu 2 kan. Oke, jadi harus dikurangi dengan angka berapa, seperti itu. Supaya menjadi 2, itu kan kita kurangi dengan 0,75. Hasilnya 2 kan, sudah jadi bilangan bulat. Nah, berarti sudah ketemu 0,75. Tapi karena yang dimau soal adalah dalam bentuk pecahan,
Ya kita tinggal ubah saja 0,75 menjadi bentuk pecahan. 75 per 100 ya. Biasanya ini disederhanakan. Dibagi 25 jadi 3 per 4. Oke, jadi sudah ketemu jawabannya. Nomor 1 adalah 3 per 4. Mudah ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Saat liburan ke Jakarta, Kiara membeli miniatur monumen nasional untuk oleh-oleh. Tinggi miniatur adalah 15 cm. Tinggi monumen nasional yang sesungguhnya adalah 132 meter. Miniatur monumen yang dibeli oleh Kiara memiliki skala di sini kan 15 cm ya. Berarti karena cm ini adalah CP, jarak pada peta. Atau di sini kan namanya tinggi. Mau tinggi peta, jarak denah, jarak gambar itu sama saja. Intinya ya jarak yang ada di gambar seperti itu. Lalu ini di sini sudah ada kata-kata sesungguhnya. Ini ada meter juga. Ya sudah jelas ini CS, jarak sesungguhnya. Dan yang ditanyakan adalah skala S-nya ya. Selalu diingat segitiganya ini biar mudah. Yang di atas adalah JP atau jarak pada peta. Nah, sementara yang di sini boleh dibolak-balik, boleh skalanya dulu atau JS-nya dulu, bebas ya. Yang penting yang di atas ini selalu JP. Oke. Langsung kita masukkan S sama dengan di sini kan JP ya, JP. Lalu ada per di sini, berarti ya itu kita tulis di sini per juga. S-nya kita tutup karena S yang kita cari JP per JS. Oke, kita tinggal masukkan saja. Jarak pada peta adalah 15 cm per jarak sesungguhnya 132. Karena ini meter dijadikan senti, kita kalikan dengan 100. Tinggal tambah dengan 20 ya. Sama dengan kita sederhanakan dibagi dengan 15. Ini 15-nya tinggal 1. 13.200 dibagi 15 itu berapa? 8 ya. Sisa 12. 128 lagi, masih ada 1 0 di sini. Oke, sudah ketemu. Jadi skalanya adalah 1:880. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Perhatikan pola bilangan berikut: 2, 9, 28, 65, 126, dan A. Nilai A pada pola bilangan tersebut adalah sama seperti di part 1 kemarin juga ada pola bilangan ya, pola deret. Oke. Kita tulis dulu di sini ada 2, 9, 28, 65, 126, dan A. Ini A adalah yang kita cari. Oke, coba kita cari dulu selisihnya. Ini 2 ke 9 itu bertambah 7. 9 ke 7 bertambah berapa ya? 19. 28 ke 65. Ini 7. Masih 5 ya, 37. 65 ke 126, 12 dikurangi 6 ya, 6. Oke, coba kita cari lagi selisihnya. 12. Ini berapa? 18. Yang ini 24 ya. Oke, 12 ke 18 itu bertambah 6. 18 ke 24 juga bertambah 6. Ya, kita ketemu polanya. Berarti ini pola deret bertingkat. Jadi karena di sini bertambah 6 sama ya. Kita tambahkan juga di sini 6. 24-nya kita jumlahkan dengan 6 jadi 30. 30-nya kita jumlahkan dengan 61 ya jadi 91. Lalu 91 kita jumlahkan dengan 126. 7 1 2. Oke, berarti sudah ketemu ya. Jawaban nomor 3 adalah 217.
Oke, jadi bagaimana supaya kita mudah untuk mengerjakan soal pola deret atau bilangan seperti ini? Ya, dengan tahu tipe-tipe deret atau pola bilangan itu seperti apa saja, begitu. Anak-anak bisa cek di channelku yang satu ya, di Cispi Channel. Di situ pernah aku bahas tentang tipe-tipe deret itu apa saja. Nah, bisa dicek di situ ya, Cispi Channel. Lanjut kita ke soal nomor 4. Rata-rata nilai rapor matematika dari 24 siswa kelas 5 adalah 7,6. Rata-rata nilai rapor matematika kelas 5 setelah ada 2 siswa pindahan menjadi 7,8. Nilai rapor matematika 2 siswa pindahan tersebut adalah... Oke, jadi di sini sudah ada nilai rata-ratanya 7,6 dari 24 siswa. Berarti kita cari dulu jumlah dari ke-24 siswa itu semua nilainya ada berapa, seperti itu ya. Kita kalikan. Kecoret, maaf. 24, 2, ini 12, 14 ya. 28, 2, 14, 16. Oke. 4, 12, 1, 8, 1. Ada satu angka di belakang koma, jadi kita beri juga koma di sini 1 ya. Sementara setelah ada 2 siswa pindahan dari tadinya 24. Jadi berapa sekarang siswanya? Ada 26. Dengan rata-ratanya menjadi 7,8. Jadi kita kalikan juga dengan 7,8. Oke. 48 sisa 4 ya, 16, 20, 42, masih 4, 14, 18. Oke, 8, 2, 0, 2, 202,8. Jadi berapa nilai rapor matematika kedua siswa pindahan? Jadi kedua-duanya ya. Untuk mencari jumlah nilai rapor kedua-duanya berarti kita tinggal mengurangi saja. Dari 202,8 kita kurangi dengan 182,4. 4, 0, ini 10 ya. Ini 1, 2, 20,4. Oke, berarti sudah ketemu jawaban nomor 4 adalah 20,4. Next, kita ke soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Jika diameter satu lingkaran adalah 14 cm, jadi diameternya ini 14 cm ya, 14 diameter. Panjang sisi persegi 2 kali diameter lingkaran tersebut, jadi panjangnya itu 2 kalinya, berarti kita kali 2 ini 28 cm. Maka selisih luas persegi panjang dan kedua lingkaran tersebut adalah, selisih berarti nanti kita kurangi ya. Oke, kita cari dulu luas persegi panjang, L persegi panjang, atau kita bisa langsung tulis sih di sini selisih sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas 2 lingkaran. Luas persegi panjang itu kan P kali L. Sementara ini kita kurung ya. Luas ini kok sama dengan sih dikurangi luas 2 lingkaran itu kan berarti 2 kali pi kali r kuadrat. Oke, p-nya di sini 28 dikali l-nya. Nah, ini kan diameternya 14 ya. Diameter itu bisa horizontal, bisa vertikalnya sama saja. Yang penting, nah ini, jadi lingkaran tuh mau miring ke mana saja itu sama saja yang namanya diameter. Jadi, karena diameternya 14, berarti lebarnya juga 14, sama ya. 28 dikali 14 cm dikurangi 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Oke, kita cari dulu 28 dikali 14. 28 dikali 14 ya. Kecoret lagi.
32, 11, 82, 293. Oke, 392 cm persegi dikurangi, ini bisa kita coret, 2 kali 22, 44 dikali 7, 28, sisa 2, 28 tambah 2, 30 ya, 308 cm persegi. Kita kurangi, 2 dikurangi 8, 12, 4, ini masih 8, oke, berarti 84 cm persegi. Sudah ketemu ya, jadi selisih dari persegi panjang dan dua lingkaran yang ada di sini adalah 84 cm persegi. Oke, mudah sekali ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Ibu membeli telur sejumlah 288 butir. 11/9% dari telur tersebut pecah, maka telur yang utuh ada titik-titik buah. Jadi ini yang pecah kan 11/9%. Lalu dicari yang utuh. Kita bisa langsung dengan sisa persennya lalu dikalikan dengan berapa butir telur, atau kita cari dulu yang pecah lalu nanti berapa banyak butir telur itu kita kurangi dengan yang pecah, seperti itu bisa. Nah, karena ini ada pecahan gitu banyak seperti ini ya, jadi satu-satu dulu, mungkin kita cari yang pecahnya dulu saja ya. Ini kan ada 1/9%. Kita sederhanakan dulu jadi pecahan biasa, 100/9%. Persen itu kan artinya per 100 ya, atau bagi 100. Kita jadikan perkalian, 100/9. Ini kan berarti di sini per 1 kan, dikali 1/100. Oke, bisa kita coret, habis masih 1/9. Nah, ini adalah total dari telur yang pecah. Kalau kita mau langsung cari telur yang masih utuh, itu kita bisa gunakan dengan cara, jadi yang masih utuh ya, ini utuh. Kalau utuh itu kan harusnya satu bagian itu kan 9/9. Nah, karena pecah 1/9 itu berarti masih 8/9. Kita kalikan dengan 288. Oke, bisa kita coret ya. 28 dibagi 9, 3, masih 18, 2. Sama dengan 32 dikali 8, 16, 1, 24, 25 ya. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jadi telur yang masih utuh ada 256 buah. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Harga 7 buah buku dan 5 buah pensil adalah 44.000. Harga 5 buah buku dan 7 buah pensil adalah 40.000. Maka harga sebuah pensil adalah, oke, ini kita nanti pakai yang namanya substitusi, eliminasi, itu mudah sih sebenarnya. Jadi karena di sini buku ya, kita umpamakan saja dengan B, buku itu B dan pensil itu P, gitu. Karena di sini ada 7 buah buku, kita tulis 7B. Dan 5 buah pensil, dan itu berarti kita jumlah ya. 5 buah pensil berarti 5P adalah Rp44.000. Lalu 5 buah buku 5B dan 7 buah pensil 7P adalah Rp40.000. Oke. Jadi yang ditanyakan di sini adalah harga sebuah pensil, harga P. Supaya kita bisa ketemu P, maka kita hilangkan dulu B di sini. Nah, untuk menghilangkan B adalah dengan KPK-nya ya. KPK ini kan 35.
supaya menjadi 35. Berarti yang atas kita kalikan semuanya dengan 5, sementara yang bawah kita kalikan dengan 7. Semuanya satu baris ini dikalikan dengan angka yang ada di sebelah sini ya. Oke, 7 dikali 5, 7B dikali 5 adalah 35B plus 5P dikali 5, 25P sama dengan 44.000 dikali 5. Berapa ini? 220.000 ya. Lalu 5B dikali 7, 35B ditambah 7P dikali 7, 49P sama dengan 40.000 dikali 7, 280.000 rupiah. Oke, 35 dan 35 supaya hilang kita kurangi sebelah sini ya. Ini jadi 0. 25 dikurangi 49 atau kita balik saja. 49 dikurangi 25 itu 22. Ya, benar ya, 22. 24. 9 dikurangi 5 4 ya. 24P sama dengan 280.000 dikurangi 220.000. Itu berapa? 60.000. Oke, jadi di sini P sama dengan, karena di sini kalau jejer jadi satu seperti ini, itu nempel seperti ini, sama saja di sini ada tanda kali seperti itu. Kalau mau kita hilangkan P-nya, berarti kan kita pindahkan 24 ini ke ruas kanan ya. Atau kita bagi dengan 24 dan ruas kanan kita bagi juga dengan 24 supaya hilang 24-nya. Jadi 60.000 ini kita bagi dengan 24 sama dengan berapa ini? 248 ya, sisa 12, 120, 5, masih ada 20 di sini. Oke, 2.500. Jadi harga sebuah pensil adalah Rp 2.500. Ya, ketemu nomor 9. Next, lanjut kita ke soal nomor 10. Sebuah bus berangkat dari kota A menuju kota B pada hari Minggu pukul 15.30 dan tiba di kota B hari Seninnya pukul 3 pagi. Bus tersebut berangkat dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka jarak yang ditempuh bus tersebut adalah, kita cari jarak. Ini juga pasti sudah hafal semua ya, sering sekali nih, terkenal banget itu ada Jokowi gitu. Jarak, kecepatan, dan juga waktu. Karena di sini yang kita cari adalah jarak, langsung saja kita masukkan J sama dengan, kalau ini ada garis seperti ini, sama saja dengan dikali. Kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya? 60 km per jam. Dikali berapa lama waktunya? Berarti dari 15.30 sampai jam 3. Kita kurangi di sini. Masih berapa? 12.30 ya. 12 jam lebih 30 menit itu berapa jam? 1/2. 12,5 jam. Oke, tinggal kita kalikan saja 60 dengan 12,5. Bisa ini kita jadikan pecahan atau jadikan desimal juga bisa. Ini sama-sama jam, jadi bisa kita hilangkan saja. Akan saya langsung jadikan pecahan biasa biar lebih mudah ya. Ini 25/2. Oke, bisa kita sederhanakan. 30. 3 dikali 25 itu 75, masih menyisakan 1 0 di sini. Oke, sudah ketemu ya jawabannya, 750 kilo. Jadi jarak yang ditempuh oleh bus tersebut adalah 750 km.
Next, kita ke soal nomor 11 nih harusnya. Oke. Helmi has 3/5 kilograms of sugar. He packs every 1/5 kilograms of sugar into a packet. Then Helmi will have bla 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 packet. Gitu. Jadi dia punya gula itu 27 3/5 kilo. Lalu setiap 1/5 kilonya itu dimasukkan ke dalam paket apa ya, dimasukkan ke dalam box kotak-kotak seperti itu. Jadi nanti dapat berapa paket gitu. Jadi bagaimana caranya? Iya, dengan cara membagi. Jadi jumlah paketnya ini P gitu saja ya, 27 3/5 dibagi 1/5. Kita jadikan pecahan biasa, 27 dikali 5 itu, ini masih ingat ya caranya, ini dikali lalu nanti ditambahkan 35 3 10 13 135 ditambah 3 138/5 dibagi 5 kali 1 5 ditambah 1 6 ya, 6/5. Oke, pembagian pecahan bisa kita kerjakan dengan membuatnya menjadi bentuk perkalian. Jangan lupa ini pecahan yang di belakang itu kita balik ya, pembilang dan juga penyebutnya. Bisa kita hilangkan 5-nya, 138 dibagi 6, 13 dibagi 6 itu 2, masih sisa 1 ini kan, 18 dibagi 6 itu 3. Oke, berarti berapa paket yang Helmi punya nantinya? Ada 23 paket. Selesai. Oke, next kita ke soal nomor 13. Banyak siswa kelas 5, ada 30 orang. 10 orang senang bermain sepak bola, 11 orang senang bermain bola basket, dan 4 orang senang kedua olahraga tersebut. Siswa yang tidak menyenangi sepak bola maupun bola basket sebanyak. Oke. Jadi untuk soal seperti ini, kalau aku lebih suka dibuat gambar ya. Jadi ini misalkan sepak bola S seperti itu ya, S-nya ada 10 anak. Lalu ini nempel seperti ini, bola basket itu ada 11 anak. Nah, yang suka kedua-duanya itu kan ada sepak bola, ada basket juga di tengah-tengah sini, itu ada 4 anak. Oke, sementara total dari semua ini anak-anak siswa kelas 5 itu ada 30 anak. Oke, jadi yang menyukai sepak bola ada berapa? Nah, sepak bola ini kan ada 10, tapi dari 10 anak itu ada 4 anak yang juga suka basket. Berarti kan tidak semuanya ya. 10 itu kita kurangi dengan 4 anak yang juga menyukai basket. Jadi ini masih 6 anak. Nah, 6 ini yang nanti akan kita pakai. 11 juga yang basket ini ya. 11-nya kan ada 4 anak juga yang menyukai kedua-duanya basket dan juga sepak bola. Jadi 11 ini kita juga kurangkan dengan 4. Sama dengan 7 anak. Oke. Jadi untuk tahu semua jumlahnya, ya kita tinggal tambahkan saja semua. Ada 6 yang suka sepak bola saja, dan 7 yang suka basket saja, dan juga 4 anak yang menyenangi kedua-duanya. Ini kalau dijumlah ada 17 anak. Dari 17 anak ini, kan semua siswa kelas 5 itu ada 30. Oke, dan yang menyenangi olahraga sepak bola, basket, dan kedua-duanya ada 17. Berarti kita kurangi dengan 17, maka akan ketemu siswa yang tidak menyenangi sepak bola maupun bola basket. Itu ada 13 anak. Ya sudah, berarti ketemu ya. Nomor 13 adalah 13 anak. Next ke soal nomor 14.
Keliling sebuah persegi panjang adalah 70 cm. Ukuran panjangnya adalah 2 kali lebar ditambah 5 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah. Untuk bangun datar itu wajib banget harus tahu semua rumusnya, keliling, luas, terus bangun ruang juga volume. Itu dasar banget. Nanti di kelas 6 pasti masih ada lagi. SMP pun seperti itu. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah kelilingnya 70 cm. Sementara panjangnya adalah 2 kali lebar, atau bisa kita tulis 2L gitu saja tidak apa-apa, ditambah 5 cm. Oke. Lalu yang akan kita cari di sini adalah luas persegi panjang, L ya. Sementara untuk mencari L adalah panjang dikali lebar. Nah, panjang dan juga lebarnya ini belum diketahui, berarti kita harus cari panjang dan juga lebarnya dulu. Dengan apa? Karena yang diketahui di sini adalah keliling. So, yang kita cari adalah dengan memasukkan rumus keliling itu, karena kan keliling yang diketahui di situ. Jadi keliling sama dengan apa rumus keliling persegi panjang? Nah, di sini kan ada panjangnya ada 2 yang sama panjangnya ya, lebarnya juga ada 2 yang sama panjangnya, berarti ada 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan, karena kelilingnya sudah diketahui 70, kita masukkan saja di sini 70 cm sama dengan 2 kali, karena P-nya di sini sudah ada ya, 2L ditambah 5. Kita tulis lagi di sini L-nya plus L. Kita tulis lagi 70 cm sama dengan 2 kali 2L ditambah L itu berapa? Ada 3L ya. 3L plus 5. 70 sama dengan 2 kali 3L itu 6L plus 2 kali 5 itu 10. Kita pindah ruas 10-nya supaya kita bisa ketemu L-nya nanti. 70 kurangi 10 sama dengan 6L. 60 sama dengan 6L. Jadi L sama dengan 60 per 6. L, ini bukan mas L ya, ini L aja, lebar. L sama dengan 10 cm. Lalu sekarang kita cari panjangnya. Kita masukkan ke rumus panjang yang tadi, P sama dengan 2L plus 5. Kita masukkan lebarnya 2 kali 10 ditambah 5 sama dengan 20 plus 5 sama dengan 25 cm. Berarti sekarang kita bisa memasukkan ke rumus luas. Di mana nih? Sini ya. L sama dengan P kali L luas lebar sama dengan 25 cm dikali 10 cm sama dengan, tinggal kita tambah nolnya saja ya, 250 cm persegi. Berarti sudah ketemu ya, jawaban nomor 14 adalah 250 cm persegi. Next ke soal nomor 5. Tony dapat naik sepeda sejauh 15 km dalam 50 menit. Dengan kecepatan yang sama, waktu yang dibutuhkan Tony untuk mencapai jarak 12 km adalah titik-titik menit. Ini perbandingan ya, kemarin sudah dibahas di part 1.
Jadi kalau Tony itu dalam jarak 15 kilo itu mampu menempuh dalam waktu 50 menit, maka jika 12 km itu berapa menit waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau aku pakai logikanya gini, 12 km itu kan lebih sedikit ya dari 15 km. Jadi kalau jarak yang ditempuh itu lebih sedikit, waktu yang dibutuhkan itu lebih lama atau lebih singkat? Lebih singkat ya. Karena lebih singkat, ini kan sama-sama kilometer. Karena lebih singkat berarti lebih sedikit. Kita ambil angka yang lebih sedikit dulu untuk di atas. Jadi 12 per 15, ini sama-sama kilo ya, kita kali 50 menit. Bisa kita sederhanakan, 3, 10, 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 10 sama dengan 40 menit. Oke, sudah ketemu ini nomor 5, jawabannya adalah 40 menit. Oke, selesai, sudah ada 15 soal ya kali ini. Cukup sekian pembahasan soal OSN Matematika tingkat SD. Semoga bermanfaat ya semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam saya memberikan materi kali ini. Terima kasih semua atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video pembahasan selanjutnya di Kristi Channel. Okay, thank you for your attention. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.